Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki. Saya Agung Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang jawaban CLO3. Yap. Terus. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal 1A. Yang dimana soalnya itu nomor 1 S kuadrat kali tan XY ditambah X Y kuadrat sama dengan 4. Oke, yang ditanyakan itu turunannya. Jadi dx X kuadrat kali tan X Y ditambah dx X Y kuadrat buka kurang sama dengan turunan dari 4. Oke, baik. Pertama-tama kita misalkan itu sebagai U sama dengan S kuadrat dan D-nya dengan tan X Y. Nah, terus kita turunkan U dan P-nya. Turunan U dan turunan P. Turunan U itu apa? X kuadrat. Jadi kita turunkan jadi 2X. V-nya apa? Turunan tan apa itu? Turunan tan itu sekon. Sekon kuadrat X Y. Terus kita turunkan lagi ininya, X-nya. Turunan X-nya itu X kali Y aksen tambah Y. Kenapa sih dapat gini? Cara carinya bisa dapat gini karena kita misalkan sebagai A lah. A sama dengan X ya. X dan B sama dengan Y-nya. Sudah ini kita turunkan lagi. Turunkan turunan A itu sama turunan B. Turunan apa? X itu turunan apa ya? 1. Terus turunan Y itu Y aksen. Terus udah gini. Terus kita mau jadikan gini kan? Kita masukkan aturan turunan. Turunannya itu turunan kali B ditambah B turunan kali A. Udah, kita dapat gini kan? Terus kita masukin Y-nya. Aturan itu apa? A itu 1 dikali B. B itu apa? Y. 1 kali Y tambah B turunan apa? Y aksen. Y aksen. Terus A-nya apa? X kali X. Sudah dapat gini. Nah, kita rapikan jadi seperti X yang kita pindahin ke depan. Jadi seperti gini. X Y kali Y X Y kuadrat kali Y aksen tambah Y-nya kita pindahin ke sebelah Y. Jadi gini, makanya dapat gini. Oke, kan kita sudah dapat turunan dari X kuadrat kali tan XY. Turunan ini hasil turunannya. Terus kita lanjutkan lagi ke cari turunan XY kuadrat sama dengan 4. Nah, kita misalkan lagi variabel P aja ya. Sama dengan X dan Q-nya sama dengan Y kuadrat. Nah, terus kita turunkan turunan P sama turunan Q. Turunan P dan turunan Q. Turunan P apa? Turunan X itu apa? 1. Turunan Q itu Y kuadrat, berarti kita turunkan 2-nya jadi 2Y. Terus kita turunkan Y-nya itu jadi kali Y aksen. Terus kita masukkan aturan turunannya seperti U aksen U. Kurung tambah buka kurungnya ini lagi P aksen Q tambah Q aksen kali P. Oke, kita sudah dapat gini, maka kita turunkan lagi konstantanya. Konstanta itu kalau turunan konstanta itu jadi 0. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saudara Sezaki. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Agung tadi. Jadi kan penjelasan Agung kan dari U aksen kali V ditambah V aksen kali U ditambah P aksen kali Q ditambah Q aksen kali P sama dengan 0 kan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan turunannya. Jadi U aksen itu kan 2X kan. Nah, V-nya itu kan tan XY. Kemudian ditambah V aksennya apa?
V-aksennya kan secant kuadrat kali XY, kemudian dikali turunan dari XY yaitu X kali Y aksen tambah Y, kemudian dikali U ini, U nya kan X kuadrat kan, X kuadrat, kemudian ditambah P aksennya yaitu 1, satunya nggak usah kita tulis, kemudian Q nya itu Y kuadrat, ditambah kemudian ada Q aksen kali P. Q aksennya ini di sini adalah 2Y kali Y aksen dikali X. Nah, kita rapihin, jadi ini kita hapus. Jadi 2X kali Y dikali Y aksen sama dengan 0. Oke, jadi kan udah kita dapat nih tadi di sini. Terus kita pindahin jadi 2X tan XY ditambah secant kuadrat XY dikali X kali Y aksen ditambah Y dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY dikali Y aksen sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasukkan secant kuadrat ini ke dalam kurung. Yang pertama secant ini kita masukin ke sini, terus kemudian yang kedua kita masukin ke sini. Kali pelangi. Jadi 2X tan XY ditambah secant kuadrat XY. Yang pertama kita masukin ke X kali Y aksen, yaitu jadi X kali Y aksen dikali juga sama ini X kuadrat. Terus kemudian secantnya kita masukkan ke sini dan juga dikali sama ini. Jadi secant kuadrat XY dikali X kali Y ditambah Y kuadrat ditambah 2XY dikali Y aksen sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, Y aksennya kita kumpulin di depan. Jadi Y aksen ini kita kumpulin di depan. Jadi secant kuadrat XY dikali ini X kuadrat kali X, jadi X pangkat 3 Y aksen ditambah 2XY kali Y aksennya kita pindahin ke sini. Nah, kemudian dari sini ditambah 2X tan XY ditambah secant XY kali XY X kuadrat Y ini, X kuadrat Y ditambah Y kuadrat ditambah 2XY ini enggak usah, jadi sama dengan 0, langsung sama dengan 0. Oke, jika sudah seperti ini, Y aksennya kita keluarin. Y aksen dikali secant kuadrat XY dikali X pangkat 3, kemudian ditambah 2XY tutup kurung ditambah 2X tan XY ditambah secant kuadrat XY kali X kuadrat Y tambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke, jika sudah seperti ini, maka kedua ruas dikurang 2X tan XY dikurang secant kuadrat XY kali X kuadrat Y dikurang juga Y kuadrat, biar ininya itu habis. Oke, jadinya Y aksen secant kuadrat XY X3 pangkat 3 ditambah 2XY, kemudian karena ini sudah dikurang jadi habis. Terus ini ruas kanannya jadinya minus 2X tan XY tan XY, kemudian ditambah secant kuadrat XY kali X kuadrat Y ditambah Y kuadrat. Oke, jika sudah seperti ini, maka yang dicarikan turunan dari Y. Turunan dari Y berarti Y aksen sama dengan dong. Berarti kedua ruas dibagi secant kuadrat XY dikali X pangkat 3 ditambah 2XY ini. Jadinya ketika kedua ruas dibagi ini, maka
Jadinya Y aksen sama dengan minus 2x tan XY ditambah sekan kuadrat XY dikali X kuadrat Y ditambah Y kuadrat tutup kurung per sekan XY, kemudian X pangkat 3 kita pindahin ke depan ditambah 2XY. Ini dia hasil dari turunan Y. Sekian jawaban nomor 1, kurang lebih mohon maaf. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan soal 1B. Jadi soal 1B ini 1B ini yaitu diketahui fx min x kuadrat ditambah 4x itu dimana x nya itu lebih kecil dari 2. Nah selanjutnya yang kedua itu ada x ditambah 2 dimana x nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah yang ditanya apakah x diferensiabel di x sama dengan 2. Jadi kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya itu dimana f aksen a harus sama dengan f aksen dari kiri a harus sama dengan juga f aksen dari kanan a. Kemudian kita udah tahu nih syaratnya. Sekarang kita tulis rumusnya. Jadi rumusnya itu f aksen a sama dengan limit x mendekati a kemudian fx dikurang fc dikurang fa per x min a. Oke, kita udah ketahui syarat, udah ketahui rumus, baru kita cek dulu nih fa-nya nih. Fa sama dengan kan a-nya kan 2 kan. Apakah diferensiabel di 2? Jadi kita masukin 2. Yang dipakai adalah yang ini, x plus 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya itu kan ada turunan f aksen dari kiri A, terus juga ada f aksen dari kanan A. Itu akan dijelaskan oleh Agung. Oke, saya akan lanjutkan penjelasan dari saudara Saki. Yang gimana kita mencari turunan fungsi dari kiri kan? Kita menggunakan rumus yang di sebelah, limit x menuju a, yang dimana tuh fx kurang fa per x kurang a. Oke, kita masukin nilainya. F aksen 2 dari kiri sama dengan limit x menuju 2 dari kiri. Maka kita masukin nilainya dari ini, masukin dari kirinya menggunakan cara ini. Min x kuadrat tambah 4x. Oke, sudah ini kita kurangkan dengan Eva-nya itu apa? Eva-nya itu kan udah dapat dari Zaki 4. Jadi 4 per x kurang a. X kurang A-nya itu 2. Terus sudah sampai sini kita bisa faktorkan. Kita faktorkan limit x menuju 2 dari kiri. Kita faktorkan ini yang di atas berapa ya? Min x terus dulu x nya dulu ya, x jadi dulu min x. Oke, kita dapat, sehingga kita dapatkan kurang 2 per x kurang 2. Oke, sampai sini ada yang sama. Maka kalau yang ada yang sama kita coret. Kita coret ini. Jadi kita dapat nilai yang ini kan, limit x menuju 2 dari kiri min x kurang 2. Maka dari sini kita tinggal substitusikan doang kan. Kita masukin nilai x nya. X nya berapa? 2.
terus sama dengan min X itu kita masukin 2, jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Maka maka didapatkan limit turunan dari kiri itu 0. Oke, sekarang kita akan mencari turunan dari kanannya. Kita masukin F aksen 2 garis kanan, terus sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Oke, kita masukin nilainya ya. Nilai ini seperti dengan cara yang sebelumnya, seperti X tambah 2 kurang 4 per X kurang 2. Oke, dari sini kita bisa persihkan kan, limit X kurang 2 dari kanan, X 2 kurang 4 itu berapa? Jadi min 2 per X min 2. Maka dari sini sama, kita bisa coret. Jadi kita kalau coret sisa 1 kan, sisa 1. Jadi limit X menuju 2 dari kanan itu 1. Maka kalau 1 tidak, maka ini limit tidak ada X jadi 1 juga. Maka didapatkan limit kanannya 1. Maka kita bisa ambil kesimpulan F aksen 2 dari kiri tidak sama dengan F aksen 2 dari kanan. Kita dapatkan tadi F aksen dari kirinya 0, sini F aksen dari kanannya itu ini 1, maka fungsinya tidak diferensiabel. Oke, saya akan jelaskan soal nomor 2 yang ditanyakan, yang diketahui itu luas persegi panjang sebenarnya 1000 cm per kubik kan, yang ditanyakan keliling minimum dan panjang lebar persegi panjang. Oke, pertama-tama kita mencari luas persegi panjangnya, yang dimana rumus luas itu dengan P kali L kan. Terus kita misalkan ini, kita misalkan lagi P sama L itu, kita misalkan P nya jadi X, L nya jadi Y, terus ini kan luasnya, terus kita masukin nilainya. Luas persegi itu 1000 cm per kubik. Terus kita lagi kita di sini disuruh mencari luasnya kan, kita masing-masing bagi X, jadi X bagi X itu habis. Kita turun lagi Y nya, Y sama dengan 1000 cm kubik per X. Oke, sekarang kan sudah dapat nilai luasnya, dan kita cari lagi kelilingnya. Oke, keliling kita masukkan syarat keliling. Syarat keliling itu 2P tambah 2 luas. Terus kita misalkan P nya lagi jadi X, 2X tambah 2Y. Oke, sudah dapat kelilingnya kan. Terus kita mencari lagi keliling dengan 2 kali X tambah 2. Nah, nilainya itu udah dapat dari atas kan, jadi kita masukin aja dalam kurung 1000 cm kubik per X. Terus kita kalikan aja gitu, jadi keliling dengan 2X tambah 2000 cm kubik per X. Nah, sekarang kita sudah dapat nilainya kan. Terus kita turunkan keliling turunan itu, berarti kelilingnya 2X itu turunan 2X itu 2 kan, tambah turunan 2000 per X. Kita misalkan 2000 nya sama 2000 per X itu kita misalkan jadi U kan, U dan P lagi. U itu berapa? U itu 2000, P nya X. Terus kita turunkan U dan P nya, turunan U dan turunan P. Dengan turunan 2000 itu kan kalau kosan tadi turunannya cos 0. Terus kalau X itu 1. Udah dapat kan? Udah dapat. Terus kita masukkan aturan turunan, dimana itu 2 tambah U turunan kali P kurang P turunan kali U per P kuadrat. Oke,
penjelasan ini sampai sekarang sampai sini aja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan penjelasan dari Agung. Jadi kan sudah diturunkan 2000 per X-nya kan. Nah, jadi kita masukin aja kelilingnya sama dengan 2 ditambah uaksennya apa? Uaksennya kan 0 kan. 0 dikali V-nya X. Terus dikurang V-aksennya 1 dikali U. U-nya 2000. Nah, per V kuadrat. V kuadrat berarti X kuadrat. Jadi kalau misalnya kita rapiin jadi 2 ditambah min 2000 per X kuadrat. Oke, jadi kan sudah diturunkan kelilingnya. Tadi mohon maaf lupa menulis K aksen. Jadi kita lanjut aja ya. K aksennya sekarang kita nyari titik stasioner. Titik stasioner. Nah, titik stasioner ini kan keliling aksennya kita nolin. Jadinya 2 dikurang 2000 per X kuadrat sama dengan 0. Terus kita kurang 2 jadi kan min 2000. Kedua ruas kita kurang 2 jadi kan min 2 kan. Nah, kedua ruas kita kali min 1 jadinya 2000 per X kuadrat sama dengan 2. Nah, sudah didapat, maka kita nyari X. Jadi kan 2X kuadrat sama dengan 2000. Terus kemudian kita bagi dengan 2, kedua ruas kita bagi dengan 2 jadi X kuadrat sama dengan 2000 per 2 sama dengan 1000 kan. Oke, kita lanjut. Jadi tinggal X kuadrat sama dengan 1000. Jadi X-nya kedua ruas kita akarin, yaitu jadi 1000 akar 1000 berapa? Akar 1000 kan berarti 10 akar 10. Oke, kan sudah dapat X-nya sama dengan 10 akar 10 kan. Nah, tadi yang ditulis oleh Agung yaitu kan Y sama dengan 1000 per X kan. Nah, X-nya berapa? X-nya 10 akar 10. Jadinya Y sama dengan 1000 per 10 akar 10. Nah, jika sudah dapat seperti ini, maka kita sederhanakan sama-sama dikali 10 akar 10. Ini kan habis, coret. Terus nanti ini coret, tinggal 100 per akar 10. 100 per akar 10 kan sama dengan 10 akar 10. Jadi X-nya sama dengan 10 akar 10, Y-nya sama dengan 10 akar 10. Oke, jadi kita lanjut nih. Kita sudah dapat X-nya sama dengan 10 akar 10 dan Y-nya sama dengan 10 akar 10. Nah, kita mau nyari keliling minimum. Panjang lebarnya kita sudah ketahui. Ini X bisa kita misalkan dengan P dan Y-nya kita misalkan dengan L atau lebar. Jadi itu kan keliling minimum kan kita dapatkan sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L atau sama dengan 2 kali X ditambah 2 kali Y, ya kan. Kemudian kita substitusiin aja nih. Jadi 2 dikali 10 akar 10 ditambah 2 dikali 10 akar 10. Jadinya 20 akar 10 ditambah 20 akar 10. Yang kita dapat kelilingnya sama dengan 40 akar 10. Jadi itu dia jawaban nomor 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.